Sepatu yang menari berkeping-keping. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 12 anak perempuan, masing-masing lebih cantik dari yang sebelumnya. Mereka semua tidur bersama di sebuah kamar dengan tempat tidur yang berdampingan, dan setiap malam ketika mereka berada di tempat tidur, raja mengunci dan menggembok pintunya. Namun di pagi hari, ketika dia membuka pintu, dia melihat sepatu mereka sudah usang karena menari, dan tidak ada yang tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Jadi raja mengumumkan bahwa siapapun yang dapat menemukan di mana mereka menari di malam hari harus memilih salah satu dari mereka untuk menjadi istrinya dan menjadi raja ketika dia meninggal. Tetapi siapapun yang maju dan tidak menemukannya dalam waktu 3 hari 3 malam akan kehilangan nyawanya. Tidak lama kemudian, seorang putra raja mengajukan diri dan menawarkan diri untuk melakukan tugas tersebut. Dia diterima dengan baik, dan pada malam harinya ditunjukkan ke sebuah ruangan yang bersebelahan dengan kamar tidur para putri. Tempat tidurnya diletakkan di sana, dan dia harus mengawasi kemana mereka pergi dan menari, dan agar mereka tidak melakukan apapun secara diam-diam atau pergi ke tempat lain, pintu kamar mereka dibiarkan terbuka. Tetapi kelopak mata pangeran menjadi berat seperti timah, dan ia tertidur, dan ketika ia terbangun di pagi hari, ke-12 orang itu telah menari, karena sepatu mereka berlubang-lubang di bagian solnya. Pada malam kedua dan ketiga ia jatuh dengan cara yang sama, dan kemudian kepalanya dipenggal tanpa ampun. Banyak orang lain yang mengejarnya dan mencoba hal yang sama, tetapi mereka semua kehilangan nyawa. Sekarang seorang prajurit yang malang, yang telah terluka dan tidak dapat lagi bertugas, menemukan dirinya di jalan menuju kota tempat tinggal raja. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita tua yang bertanya kepadanya kemana ia akan pergi. Saya tidak tahu diri, jawabnya, dan menambahkan dengan bercanda, saya memiliki setengah pikiran untuk mencari tahu di mana para putri menari dengan sepatu mereka hingga berlubang, dan dengan demikian menjadi raja. Itu tidak terlalu sulit, kata wanita tua itu, Anda tidak boleh minum anggur yang dibawakan kepada Anda pada malam hari, dan Anda harus berpura-pura tidur. Kemudian wanita itu memberinya sebuah jubah kecil dan berkata, jika kamu memakai ini, kamu tidak akan terlihat, dan kemudian kamu dapat mencuri pada jam 12 malam. Ketika prajurit itu menerima nasihat yang baik ini, dia menanggapi masalah ini dengan serius, mengumpulkan keberanian, pergi menghadap raja dan mengajukan diri sebagai pelamar. Dia diterima sama seperti yang lainnya, dan dipakaikan pakaian kerajaan. Malam itu ia dibawa ke ruang depan, dan ketika ia hendak tidur, si sulung datang dan membawakan secangkir anggur, tetapi ia mengikatkan spons di bawah dagunya dan membiarkan anggur itu mengalir ke dalamnya, tanpa meminumnya setetes pun. Kemudian dia berbaring, dan setelah berbaring beberapa saat, dia mulai mendengkur seolah-olah sedang tidur nyenyak. Ke-12 putri mendengar hal ini dan tertawa, dan yang tertua berkata, dia mungkin telah menyelamatkan nyawanya. Kemudian mereka bangkit, membuka lemari pakaian, alat pemeras, dan lemari mereka, dan mengeluarkan gaun-gaun yang indah, dan berpakaian di depan cermin, dan melompat-lompat, dan bersukacita atas prospek tarian itu. Hanya si bungsu yang berkata, saya tidak tahu bagaimana ini, kamu sangat bahagia, tetapi saya merasa sangat aneh, suatu kemalangan pasti akan menimpa kita. Kamu adalah angsa yang selalu takut, kata si sulung. Apakah kamu lupa berapa banyak putra raja yang datang ke sini dengan sia-sia? Saya tidak perlu menidurkan prajurit itu, badut itu tidak akan bangun. Ketika mereka semua sudah siap, mereka melihat dengan seksama ke arah prajurit itu, tetapi dia telah memejamkan matanya dan tidak bergerak atau bergerak, jadi mereka merasa cukup aman. Si sulung kemudian pergi ke tempat tidurnya dan mengetuknya, tempat tidur itu segera tenggelam ke dalam tanah, dan satu persatu dari mereka turun melalui lubang itu, si sulung turun terlebih dahulu. Sang prajurit, yang telah menyaksikan semuanya, mengenakan jubahnya dan turun terakhir bersama si bungsu. Di tengah perjalanan menuruni tangga, dia menginjak sedikit gaunnya, dia ketakutan dan berteriak, apa ini? Siapa yang menarik-narik gaunku? Jangan konyol, kata si sulung, kamu tersangkut paku. Kemudian mereka turun ke bawah, dan ketika sampai di bawah, mereka berdiri di sebuah jalan pepohonan yang sangat indah, yang semua daunnya berwarna perak dan bersinar dan berkilauan. Prajurit itu berpikir, saya harus membawa sebuah tanda, dan dia mematahkan ranting dari salah satu pohon, dan pohon itu patah dengan suara yang keras. Si bungsu berteriak lagi, ada yang tidak beres, apakah kamu mendengar suara patahannya?
Tetapi si sulung berkata, itu adalah meriam, ditembakkan karena kegembiraan, karena kita berhasil menyingkirkan pangeran kita dengan cepat. Kemudian mereka tiba di jalan lain, di mana semua daunnya terbuat dari emas, dan kemudian ke jalan ketiga, di mana daun-daun itu terbuat dari berlian yang cerah, dan dia mematahkan ranting dari masing-masing pohon itu, dan setiap kali ranting itu menimbulkan bunyi retakan sehingga si bungsu mulai ketakutan. Tetapi si sulung tetap bersikukuh bahwa itu adalah sebuah penghormatan. Mereka melanjutkan perjalanan, dan tiba di sebuah danau besar, yang di atasnya terdapat 12 perahu kecil, dan di setiap perahu terdapat seorang pangeran tampan, dan mereka semua menunggu ke-12 pangeran itu, dan masing-masing membawa salah satu dari mereka bersamanya, tetapi prajurit itu duduk di dekat si bungsu. Kemudian pangeran mereka berkata, saya tidak tahu mengapa perahu ini jauh lebih berat hari ini, saya harus mendayung dengan segenap kekuatan saya untuk menyeberang. Apa penyebabnya? Kata si bungsu, selain cuaca yang hangat? Saya juga merasa sangat hangat. Di seberang danau berdiri sebuah kastil yang megah, terang benderang, dan dari kastil itu terdengar musik trompet dan genderang. Mereka mendayung ke sana, masuk, dan setiap pangeran berdansa dengan gadis yang dicintainya, tetapi prajurit itu berdansa dengan mereka tanpa terlihat, dan ketika salah satu dari mereka membawa secangkir anggur di tangannya, dia meminumnya sampai habis, sehingga cangkir itu kosong saat dia mengangkatnya ke mulutnya. Si bungsu khawatir akan hal ini, tetapi si sulung selalu menyuruhnya untuk diam. Mereka menari di sana sampai jam 3 pagi, ketika semua sepatu mereka berlubang, dan mereka dipaksa untuk pergi. Para pangeran mendayung mereka kembali ke seberang danau, dan kali ini prajurit itu duduk di samping si sulung. Di pantai mereka mengucapkan selamat tinggal kepada para pangeran dan berjanji untuk kembali keesokan harinya. Ketika mereka sampai di tangga, prajurit itu berlari ke depan dan berbaring di tempat tidurnya, dan ketika ke-12 orang itu perlahan-lahan dan dengan lelah bangun, dia mendengkur dengan keras sehingga mereka semua bisa mendengarnya, dan mereka berkata, sejauh menyangkut dia, kita aman. Mereka menanggalkan pakaian mereka yang indah, menyimpannya, menaruh sepatu mereka yang sudah usang di bawah tempat tidur dan pergi tidur. Keesokan paginya, prajurit itu, yang bertekad untuk tidak berbicara, tetapi hanya ingin melihat mukjizat itu, pergi bersama mereka lagi. Kemudian semuanya dilakukan seperti yang pertama kali, dan setiap kali mereka menari sampai sepatu mereka usang. Tetapi untuk ketiga kalinya ia mengambil sebuah cawan sebagai tanda. Ketika tiba waktunya untuk memberikan jawabannya, ia membawa ketiga ranting dan cawan itu dan pergi menghadap raja, tetapi ke-12 orang itu berdiri di belakang pintu untuk mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Ketika raja bertanya, di mana ke-12 putriku menari-nari di malam hari, dia menjawab, di sebuah kastil bawah tanah dengan 12 pangeran, dan menceritakan bagaimana hal itu terjadi, dan mengeluarkan token-tokennya. Raja kemudian memanggil putri-putrinya dan bertanya kepada mereka apakah prajurit itu telah mengatakan yang sebenarnya, dan ketika mereka melihat bahwa mereka telah dikhianati dan tidak ada gunanya berbohong, mereka dipaksa untuk mengakui semuanya. Kemudian raja bertanya siapa di antara mereka yang harus dia ambil sebagai istrinya. Dia menjawab, saya tidak lagi muda, jadi berikanlah saya yang tertua. Kemudian mereka menikah pada hari itu juga, dan dia dijanjikan kerajaan setelah kematian raja. Tetapi para pangeran tersihir selama beberapa hari ketika mereka berdansa dengan ke-12 orang itu.